Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Yowendra Fernanda. Saya akan menjelaskan tentang morfologi bakteri atau penampakan luar dari bakteri sesuai dengan namanya. Morf artinya luar, logi artinya ilmu. Itu ilmu yang mengkaji penampakan luar dari bakteri. Secara umum, bakteri mempunyai 4 macam bentuk. Yang pertama yaitu kokus atau bulat, yang kedua bacillus atau batang, yang ketiga vibrio, dan yang keempat spiral. Kita bahas yang pertama yaitu kokus atau bulat. Berdasarkan cara pembelahan dan arah pembelahan beserta susunan pembelahannya, kokus dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu diplococcus, yang kedua streptococcus, yang ketiga tetracoccus, yang keempat sarcina, dan yang kelima staphylococcus. Kita bahas yang pertama yaitu diplococcus. Diplococcus merupakan pembelahan yang terjadi ke satu arah, dan setelah terjadi pembelahan mereka berkelompok sebanyak 2. Misalnya Diplococcus pneumonia, Neisseria gonorrhoeae, dan Neisseria meningitis. Lalu yang kedua streptococcus, yaitu pembelahan diri ke satu arah, dan setelah pembelahan tetap berkelompok menyerupai rantai. Misalnya Streptococcus pyogenes, yang merupakan flora normal yang terdapat pada mulut kita. Lalu yang ketiga ada sarcina, yaitu pembelahan diri ke 3 arah yang mempunyai sudut sebanyak 90 derajat. Setelah pembelahan tetap berkelompok menyerupai kubus yang setidaknya terdiri dari 8 koksi. Misalnya Sarcina lutea. Lalu yang keempat ada Staphylococcus, yaitu pembelahan diri ke arah yang tidak beraturan, kemudian berkelompok menyerupai seperti buah anggur. Misalnya Staphylococcus pyogenes yang merupakan penyakit Peptis puerperalis. Kita lanjut ke bentuk yang kedua yaitu bacillus atau batang. Contoh pada bakteri bacillus yaitu Clostridium tetani yang merupakan penyebab penyakit tetanus, Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit TBC, dan Pasteurella pastis yang merupakan penyakit pes. Sekarang sedikit kita bahas tentang penyakit pes. Penyakit pes awalnya merupakan penyakit yang menyerang binatang pengerat seperti tikus dan tupai. Penyakit ini dapat menular pada manusia dengan perantaraan gigitan kutu tikus, yaitu Xenopsila sciopsis. Apabila suatu daerah akan terjadi wabah pes ini biasanya didahului dengan wabah yang terjadi pada binatang pengerat tersebut. Berikut adalah proses penularan penyakit pes ke manusia. Yang pertama, tikus hidup bersama dengan kutu Xenopsila sciopsis. Mereka berkumpul. Apabila tikus tersebut terinfeksi, akan terjadi penularan terhadap kutu tikus tersebut. Dalam waktu yang bersamaan banyak tikus sakit oleh penyakit ini. Kemudian mereka mencari tempat-tempat yang sunyi untuk sulit ditemukan. Apabila si tikus mati, badannya akan menjadi gigit dan kutu yang menghinggapinya akan keluar karena kelaparan. Apabila kutu tersebut tidak memiliki tempat hinggap selain manusia, maka penularan penyakit pes akan terjadi. Berikut adalah gejala-gejala penyakit pes. Penyakit berjalan secara akut, demam dan menggigil, dan masa inkubasi terjadi selama 2-6 hari. Berikut adalah proses invasi atau proses masuknya bakteri penyakit pes pada manusia. Setelah terjadi gigitan oleh serangga Xenopsila sciopsis, bakteri masuk melalui bekas gigitan tersebut. Kemudian, bakteri yang masuk ikut ke aliran limpa. Tubuh melakukan pertahanan diri dengan leukosit.
Kelenjar limpa akan membengkak atau membentuk bubu pecah dan mengeluarkan nanah. Biasanya penderita yang telah mengalami TB akan meninggal dalam 1 minggu. Ini kisaran 60-90% pasien. 5% dari pes bubu berkembang menjadi pes pneumonia. Pes pneumonia karena perlanjutan pes bubu disebut sebagai pes pneumonia sekunder. Penyakit pes pneumonia itu dapat tertular melalui droplet ketika penderita batuk-batuk atau bercakap dan melalui pernapasan sehingga menimbulkan penyakit pes pneumonia primer. Masa inkubasinya yaitu sebanyak 2-3 hari. Penyakit pes pneumonia memiliki gejala berupa demam, malaise, nausea, sakit kepala, batuk dengan sputum atau lendir yang berdarah. Angka kematiannya hampir 100%. Kita lanjut membahas bentuk yang ketiga, yaitu vibrio atau berbentuk koma dengan batang yang bengkok. Contohnya adalah vibrio Corella yang merupakan penyebab penyakit Corella asiatica dan vibrio Eltor yang merupakan penyebab penyakit Paracorella. Lalu bentuk yang terakhir yaitu Spirillum atau bakteri yang memiliki lebih dari satu bengkokan dan cenderung berbentuk spiral. Misalnya yaitu Treponema pallida yang merupakan penyebab penyakit sifilis. Yang kedua, Treponema pertune yang merupakan penyebab penyakit thrombosia. Dan yang terakhir merupakan bakteri Spirilluminus yang merupakan penyebab penyakit pseudomonas. Lanjut kita bahas sedikit tentang penyakit thrombosia. Lesi primer, lesi asri yang menunjukkan penyakit biasanya berupa papula yang berulkus. Lesi traumatik yang disebabkan hilangnya suatu fungsi bagian tubuh. Papula, tonjolan yang padat pada kulit, dan ulkus merupakan kerusakan lokal akibat terkupasnya jaringan nefrotik yang kanan. Masa inkubasinya yaitu selama 3-4 minggu. Penularan penyakit terjadi melalui kontak langsung atau dengan perantara lalat. Biasanya penyebaran penyakitnya pada usia di bawah 20 tahun. Sampel untuk pemeriksaan lab diambil dari eksudat dari lesi di kulit. Eksudat merupakan cairan berupa protein dan kotoran sel hasil peradangan yang diendapkan di jaringan. Pencegahannya yaitu dengan menghindari kontak langsung dengan penderita menggunakan pelindung diri seperti handscoon. Selanjutnya kita bahas bentuk bakteri berdasarkan jumlah dan cara penempatan flagel pada bakteri. Flagel merupakan bulu cambuk yang digunakan sebagai alat motorik atau alat bergerak dari bakteri. Nah, berdasarkan jumlah dan penempatannya, dia terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu monotrik atau hanya memiliki satu flagel pada satu sisi bakteri. Yang kedua, bakteri amfitrik atau mempunyai dua flagel yang masing-masing menempel pada kutub yang berbeda dari bakteri. Lalu yang ketiga, lopotrik atau memiliki sekelompok flagel yang menempel pada kedua kutub bakteri. Yang keempat, bakteri peritrik atau mempunyai flagel yang menempel pada seluruh permukaan bakteri. Yang kelima, ada atrik yaitu bakteri yang tidak memiliki flagel sama sekali. Dan yang keenam merupakan bakteri lopotrik atau memiliki sekelompok flagel yang menempel pada salah satu kutub bakteri. Ini demikian video tentang morfologi bakteri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.